wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح للمغلق والخاتم من سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Ila anqal. Wa ahlul qaryati in kana fihim jam'un tasihu bihi jum'atu. Aw balaghahum sawtun 'alim fi huduwin min tarafi yamihim li baladil jum'ati lazimathum. Wa illa fala. ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعات في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة. Masih pada pembahasan bab salatul jumu'ah, bagi orang-orang yang diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Di antaranya kemarin sudah sedikit kita bahas, wa ahlul qaryah in kana fihim jam'un tasihu bihil jum'ah. Penduduk desa apabila jumlah mereka mencukupi untuk melaksanakan sholat Jumat tanpa harus berpindah ke desa atau ke kampung lain atau ke kampung tetangga, dengan catatan tasihu bihil jum'ah, di mana jumlah tersebut sudah mencukupi untuk keabsahan sholat Jumat, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat, dan diharamkan bagi mereka untuk meniadakan sholat Jumat dari tempat mereka. Jadi kalau satu kampung dengan kampung yang lain, kampung satu ini sudah ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat karena jumlahnya sudah terpenuhi, maka nggak boleh di kampung tersebut nggak ada sholat Jumat, hukumnya haram. Kemudian kalau seandainya nggak ada, mereka nggak ada melaksanakan sholat Jumat, terus mereka pergi ke kampung yang lain, itu juga sama, hukumnya masih dikategorikan haram. Jadi kagak boleh ta'til, kagak boleh sampai kagak ada dalam satu kampung yang jumlah penduduknya sudah terpenuhi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Dan juga kagak boleh pergi mereka dari kampungnya ke kampung yang lain. Jadi ngeliburin kagak boleh, kalau pergi juga nggak boleh. Di sini nggak, ini kita punya kampung kagak ada yang bikin sholat Jumat, pergi ya dia ke kampung yang lain untuk sholat Jumat, kagak boleh tuh. Jadi wa yahrumu alaihim ta'tilu mahallihim an iqamatiha wa dhahab ilaiha. Jadi bagaimana? Ya harus bikin dia di situ, harus buat pelaksanaan sholat Jumat. Kapan itu? In sami'un nida wa in sami'un nida. Karena ada nanti kategori begini, kalau seandainya ada dua kampung, ini ada dua kampung, berbatasan atau tidak berbatasan. Kemudian dari kampung yang A sama kampung yang B, yang pelaksanaan sholat Jumat ada di kampung B. Padahal di kampung A ini mestinya sudah wajib melaksanakan sholat Jumat.
karena jumlahnya sudah terpenuhi 40 orang mustawtinin ala qaulil mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad di dalam madhab. Kalau seandainya mereka tidak buat, ya udah pindah aja kan ke sini. Kenapa? Karena mereka mendengar panggilan sholat Jumat di kampung sebelah. Boleh gak mereka pergi? Tetap tidak diperbolehkan untuk mereka pergi. Walaupun mereka mendengar untuk pelaksanaan sholat Jumat, maka bagaimana? Ya laksanakan di kampung. Jangan berpindah terlebih dahulu. Nah ini kadang-kadang yang didapati di daerah kita di Jakarta, satu kampung lagi, satu RT kadang-kadang. Satu RT ada masjid sini, dari sini masjid sini. Alasannya apa? Lam yasma'un nida. Karena yang orang sini kagak kedengeran nih dari masjid yang di sini. Emang gimana? Nanti pas lagi dengerin nutup kuping apa gimana? Sekarang kagak ada istilah kata lam yasma'un nida tuh kagak ada. Mikrofonnya ditaruh di atas. Makanya disyaratkan untuk sami'un nida ini, subhanallah ya. Sejak dahulu dikatakan kagak ngaruh mau itu masjidnya di tempat atau pelaksanaan sholat Jumatnya di tempat tinggi ataupun yang di tempat yang rendah, selama mereka dapat mendengar panggilan sholat Jumat ketika daerahnya atau kampungnya memang tidak kewajiban untuk sholat Jumat, maka wajib dia pindah kampung ya. Kalau kampungnya memang kagak wajib sholat Jumat. Kapan itu? Kalau jumlahnya tidak terpenuhi. Bukan karena tidak ada masjid. Bukan karena tidak ada masjid, tapi karena memang jumlah di kampung tersebut tidak terpenuhi untuk melaksanakan sholat Jumat. Mimman tan'aqidu wa tajibu wa tasihhu. Dari orang-orang yang dikatakan sah sholat Jumatnya, wajib sholat Jumatnya, dan sah sholat Jumat dengan kehadiran mereka. Ini yang dimaksud dengan tasihhu bihimil Jum'ah, orang-orang yang sah sholat Jumatnya. Jadi kalau seandainya di satu kampung ada dua kampung yang berdekatan, kampung yang satu udah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian tidak melaksanakan sholat Jumat, maka bagaimana? Gak bisa. Mau tidak mau mereka harus melaksanakan sholat Jumat walaupun bukan di masjid, karena masjid bukan tolak ukur untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kalau sekarang lebih repot lagi, maksain bikin masjid biar di RT-nya ada sholat Jumat. Lebih maksain lagi bagaimana? Musola alumni COVID. Udah keenakan dapat terompah masjid sholat Jumat, wah enak banyak, lanjutin aja. Padahal sebelumnya mereka sholat Jumat yang mereka mendengar daripada panggilannya. Kan tadi Ana bilang kagak mesti tuh yang namanya panggilan itu daerah atau tempatnya pelaksanaan sholat Jumat kudu di tempat yang tinggi. Selama ente dengar itu panggilan kedengeran sama kita, maka wajib kita ke situ. Kalau daerah kita kagak wajib sholat Jumat. Au balaghahum, ataupun balaghahum sampai kepada mereka mu'tadil sam'i, orang yang pendengarannya normal. Idza asgha, kalau betul-betul memperhatikan fi mahallin, di tempat mustawi yang rata. Suara yang tersebut, kalau kan perbedaan ya namanya hukum suara kan ya. Kalau hukum suara kan dari atas ke bawah gitu ya, enggak dari bawah ke atas. Kalau seandainya fi mahalin mustawi, di tempat yang datar, otomatis itu bakalan terdengar. Berbeda kalau seandainya perbukitan, yang pelaksanaan sholat Jumatnya adanya di bawah, kemudian yang di belakang bukit kedengaran apa enggak? Otomatis enggak kedengaran. Makanya dibilang au balaghahum sautun alin fi huduwin min tarafin yalihim li baladil jum'ah lazimathu. Ini ada satu kampung. Ya, ini ada satu kampung. Ini di paling pojok sini, ya. Di paling pojok sini nih ada pelaksanaan sholat Jumat di kampung ini. Antara kampung ini dengan kampung ini ada dibatasi sesuatu yang mencegah suara.
untuk sampai. Ya, bukan mustawi, bukan tempat yang datar dari kampung ini ke sini kagak datar. Tapi kalau orang kampung ini pindah ke pojok, kedengaran suara di sini, wajib mereka untuk melaksanakan sholat Jumat di sini. Kapan ini wajib? Kalau nih kampung kagak sah sholat Jumatnya. Jadi dua keadaan. Ini kalau di satu kampung ini memang orang cuma berapa? Nih kampung orangnya cuma 25 orang. Sah gak untuk sholat Jumatnya menurut pendapat yang mu'tamad? Belum sah. Kalau ngikutin pendapat yang ghair mu'tamad bikin aja. Cuman belum sah menurut pendapat yang mu'tamad. Cuman 25 orang. Kalaupun seandainya digabungin sama mukim, cuman dapat 31 orang. Berarti memang udah jelas nggak dapat tuh. Tapi ini orang kalau seandainya dia berada di ujung kampungnya, kedengeran nih suara panggilan Jumatnya yang ada di kampung sebelahnya, maka semuanya wajib ke kampung sebelah. Ingat catatannya, kalau nih kampung kagak cukup orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Au balaghahum, atau sampai kepada mereka yang pendengarannya normal, sautun ali, suara yang tinggi, fi huduwin, di tempat yang rata, dalam keadaan yang tenang, min torofin, di ujung, yalihim li baladil jum'ah, yang berdekatan dengan daerah yang melaksanakan sholat Jumat, lazimathum, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berpindah ke kampung sebelah. Tapi kalau di kampung udah cukup 40 orang, mustautinin semua, jangan pindah. Kagak boleh mereka pindah, tapi bikin di kampungnya sendiri untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Maka hukumnya dua. Dia haram meliburkan atau meniadakan sholat Jumat, haram juga pergi ke tempat lain untuk sholat Jumat. Kagak mau, ya berarti harus melaksanakan sholat Jumat. Wa illa yakun fihim arba'un wala balagham sautun kama dzukir fala talzamhum li'udhrihim. Kalau seandainya jumlah mereka, kan dibilang di awal itu wa ahlul qaryah, dan suatu penduduk di suatu daerah, in kana fihim jam'un. Tolak ukurnya yang pertama adalah jumlah mereka cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Au balaghahum, ataupun sampai. Kalau tidak sampai, contoh kayak tadi, antara satu kampung ini sama kampung yang ini terdapat apa? Terdapat pemisah, sehingga untuk kampung sini kagak kedengeran sholat Jumat. Maka bagaimana? Ya kagak wajib mereka untuk sholat Jumat. Kagak wajib tuh mereka. Kenapa? Ada udzur. Lah kampung sebelah ada sholat Jumat, tapi kedengeran nggak suaranya? Nggak kedengeran. Ya udah, berarti mereka nih kagak wajib sholat Kapan nggak wajib sholat Jumatnya nih? Kalau seandainya jumlah mereka kurang dari 40. Jadi ada dua, tercapai jumlah 40 ataupun sampai kepada mereka panggilan sholat Jumat. Nah itu makna dari kalimat wa illa fala. Kalau tidak terpenuhi jumlahnya maka tidak wajib. Atau apabila mereka tidak mendengar suara panggilan sholat Jumat maka tidak wajib. Walau hadaru. Nah ini ada permasalahan yang sering ditanyain. Kenapa nggak tahu? Orang belajarnya tanggung apa emang benar-benar paham. Jadi kalau ada sholat Jumat sama sholat Id ya berbarengan nih hari Jumat nih, kan ada orang-orang yang nyeleneh nih. Bib, boleh gak Bib saya kagak sholat Jumat Bib? Boleh gak Bib saya cuma sholat Id doang, sholat Jumatnya nanti kagak? Atau enggak sholat Id lah? Sholat Id mah kagak wajib. Sholat Id hukumnya sunnah. Hatta kita mau sholat Id jam 10:30 juga boleh gak? Boleh. Sholatnya kayak gimana? Ya sholatnya sholat sunnah biasa, tapi niatnya sholat sunnah Idul Adha atau Idul Fitri. Kelar, kagak usah dipertanyain. Emang sholat Id kudu barengan jamaah? Ya kagak. Itu afdolnya aja. Ente ke
tiduran. Semalam masya Allah takbiran nih, sampai bendek subuh. Habis subuh baru tidur. Habis bangun-bangun setengah 11. Waduh, ketinggalan sholat id. Bukan ketinggalan, intinya males. Sholat id sampai waktunya zuhur. Mau sholatnya, kalau ente mau sholatnya seperti sholat sunnah biasa. Tinggal dibedain sama niat. Ya udah, kagak enak kagak pakai takbir 7 atau enggak 5 kali. Ya pakai silahkan. Tinggal bedanya nggak usah pakai khutbah. Lu sholat sendiri ngapain khutbah? Sholat sendiri ngapain khutbah? Khutbah kesunahannya. Yang penting tuh sholatnya sunnah. Ya udah, kan makanya ada akmalnya yang biasa kita lakuin dengan takbir, ada khutbahnya, itu akmal. Khutbahnya juga 2 kali, jangan khutbah sekali. Ngapain khutbah sekali? Nanggung, kagak dapat sunnah apa-apa. Lucu kalau khutbah sholat Idul Adha, Idul Fitri cuma sekali. Ini banyak sekarang nih begini nih. Banyak udah sekali, habis itu nggak ada khutbah yang kedua kali. Ngapain sholat di sini? Masih mending sholat di rumah sama harim sama keluarga. Sholat sunnah aja jamaah. Habis itu langsung pulang ke rumah orang tua. Mau yang motong kalau sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha, Idul Fitri khutbah cuma sekali. Ngambil dari mana itu. Kagak belajarnya nggak pakai fikih, belajarnya cuma pakai hadis terjemahan. Oh begini Nabi, udah kerjain. Kagak ngeliat tuh yang namanya ilmu fikih. Nah makanya kalau seandainya itu yang paling akmalnya, kalau seandainya bangunnya dia setengah 11, bangun langsung sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Tinggal niatnya aja. Sholatnya bagaimana? Sholatnya kayak sholat sunnah biasa. Bacanya apa? Terserah. Mau baca kul juga kenapa? Kagak ngaruh. Yang penting niatnya. Yang penting itu aja. Ya kalau sholat sendiri kagak usah pakai khutbah. Gitu aja. Nah kalau masalah ada orang yang kekeh nih, saya udah sholat Idul Fitri, boleh nggak sholat Idul Adha? Nanti jauh baca deh jadi. Walau hadarul id yaum jum'ah minal bawadi. Kalau ada orang-orang menghadiri salat id hari Jumat minal bawadi, dari pedalaman. Kalimat pedalaman aja Jakarta udah nggak kena nih. Jadi jangan nanya lagi nih. Orang Jakarta nggak ada yang disebut pedalaman. Pedalaman kita cuma 2, pedalaman Kalimantan sama pedalaman Papua, itu doang tuh. Sama mungkin di daerah-daerah Jawa Barat yang kudu nyebrang bukit, ngelewatin sungai, baru dibilangnya pedalaman. Minal bawadi falahum insiraf qabla dukhuli waqtiha. Maka diperbolehkan bagi mereka untuk insiraf, berpaling sebelum masuk waktu sholat Jumatnya. Sebelum masuk waktu sholat, wa adamul aud, dan tidak perlu kembali untuk sholat Jumat, wa in sami'un nida, walaupun mereka mendengar panggilan sholat Jumat, takhfifan alaihim, sebagai keringanan untuk mereka. Walidha, oleh karena itu, laulam yahdurul id, kalau seandainya mereka tidak menghadiri sholat id, lam yaskut anhum alal aujah, maka enggak gugur kewajiban untuk sholat Jumatnya. Kagak ada pilihan. Jadi kalau saya dari pedalaman, saya kalau hari Jumatnya bertepatan dengan yaumil id, saya boleh milih nih antara sholat id sama sholat Jumat. Enggak pernah tuh, enggak begitu konsepnya. Bukan suruh milih, kalau sholat id enggak sholat Jumat, tapi kalau ntar sholat Jumat enggak perlu sholat id. Enggak begitu. Enggak apple to apple. Sholat itu hukumnya sunnah, sholat Jumat hukumnya wajib. Kagak bisa dibandingin, kagak bisa dijadiin pilihan. Kalau saya sholat id berarti nggak perlu sholat Jumat. Atau kalau saya mau sholat Jumat aja, sholat id nggak perlu. Kagak apple to apple itu, kagak sebanding antara yang sunnah dengan yang wajib. Makanya kata para ulama gini, kalau seandainya mereka kagak hadir, nih orang pedalaman nggak hadir sholat id, maka mereka kagak gugur untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena sami'un nida, karena mereka mendengar panggilan Kalau mereka hadir sholat id, baliknya lagi jauh, susah lagi, walaupun mereka mendengar, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak sholat Jumat.
Masalahnya ini kategorinya bawadi, pedalaman. Yang torik jalannya menuju sholat Jumatnya tersebut sulit buat mereka. Tapi kalau seandainya di Jakarta nggak ada kata sulit, nggak mungkin ini diterapkan bagi mereka yang hidupnya di kota. Tidak mungkin. Jadi kalau untuk ditanyakan lagi, apakah kalau sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, saya boleh memilih antara sholat Id atau sholat Jumat, itu salah pertanyaannya. Karena kagak sebanding. Sholat Id hukumnya sunnah, lagi pula waktunya panjang. Sholat Jumat juga hukumnya adalah wajib. Jadi nggak apple to apple kalau seandainya ditanyakan. Jadi yang bagaimana? Ini bagi mereka yang hidupnya di pedalaman, sebagai bentuk keringanan untuk mereka, maka hendaknya mereka kalau belum hadir di waktunya, makanya dibilang falahul insiraf qabla dukhulil waqt. Mereka boleh pulang sebelum hadir waktu. Kalau sudah masuk waktu kagak boleh. Makanya nanti dibahas. Kalau seandainya ada orang wa yahrumu ala man lazimat hussafaru ba'da zawali illa an tumkinahul jumu'atu fi tariqih. Nah, ini masalah hampir sama pembahasannya sedikit. Yaitu apa? Diharamkan bepergian bagi mereka yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat kapan? Ba'da zawal, setelah masuk waktu sholat Jumat. Illa